Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Hati-hati, Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main lah. Hancur kau. Iya, zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Masih berani kau. Markam. Masih berani kau manipulasi kredit. Oh, pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo. Bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Berapa anggota DPRD saya tangkap dan saya tahan? Itu karena apa? Permintaan semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan? Kalau Bapak bilang tidak cukup, Bapak sudah diberikan mobil, Bapak sudah diberikan rumah, Bapak sudah diberikan anggaran lain-lain. Masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan Bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kehadiran kita sebagai pimpinan bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana membangun negeri ini supaya menjadi kaya. Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Nggak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka. Kalau merasa tidak cukup, masih banyak dengan gaji yang ada sekarang menginginkan untuk duduk di situ. Tapi kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau, yang suka, Pak. Yakin saya banyak yang suka kok. Sudah gitu, mohon izin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngapain harus buang-buang uang bayar sana sini? Hasil penelitian dari KPK, serangan fajar, penelitian KPK. Untuk apa? Hanya untuk duduk di meja dan kursi yang bagus. Terus kalau tidak cukup gajinya, mundur. Iya, berita pertama malam ini ada kisah seorang mantan. Tapi bukan mantan biasa, tapi kisah mantan napi yang gagal move on. Namanya Nur Hadi, bukan Nur Hadi Aldo, capres fiktif nomor urut 10. Masih ingat ya? Ini Nur Hadi Abdurrahman, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Udah tua tapi kelakuannya kayak bocah tongkrongan yang gak mau bayar utang. Baru aja keluar dari penjara, belum sempet update status di WA indahnya matahari pagi ini. Belum sempet ngelurusin punggung, tulangnya masih zigzag. Langsung dijemput KPK lagi. Mungkin kalau dibayangin nih ya, baru juga jalan 2 langkah dari gerbang lapas, tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Bukan kuis komunikata, tapi penyidik KPK. Masuk keluar masuk lagi. Ini bukan kisah bucin, ini kisah botuna, bocah tua nakal kelakuan licin. Dulu dia dihukum 6 tahun karena main-main perkara di MA. Duitnya 35,7 miliar rupiah hasil suap, 13,7 miliar rupiah hasil gratifikasi. Totalnya banyak deh. Penonton mimpinya aja nggak segede itu kan. Dapat martabak aja udah senang. Padahal jaksa udah nuntut 12 tahun plus ganti rugi 83,9 miliar rupiah. Tapi hakim bilang, kasihan, beliau berjasa. Come on, jasa apa Pak? Jasa acak-acak peradilan. Dan katanya lagi dia punya tanggungan keluarga. Lah dikira rakyat nggak punya tanggungan. Listrik, air, BPJS, utang, cicilan motor, mantan yang belum move on, belum termasuk pajak pedal tuh, karena ada pajaknya, sama tarif ojol naik, tapi nggak pernah tuh dapat diskon-diskonan. Yang lucu, uang penggantinya ikut lenyap dari putusan.
Nah, sekarang KPK nyoba taktik baru. Jerat lewat pencucian uang alias nyuci duit haram biar kelihatan bersih. Tapi sayangnya yang dicuci cuma duitnya, kelakuannya tetap kotor. Jadi kalau kita menengok sedikit ke belakang, Nur Hadi terima uang suap paling gede dari Hendra Sunjoto, bos PT MIT, sebesar 45,7 miliar rupiah cuma buat ngurus sengketa lahan. Penonton dapat duit segitu pasti buat beli gorengan deh ya. Disuruh kerja yang keluar bukan keringat, minyak jelantah. Belum cukup, dia juga nerima gratifikasi dari 5 orang lain buat urusan perkara di PN Surabaya dan Denpasar. Korupsi keliling Indonesia, udah kayak tur band indie. Bedanya band indie menghibur, si Nur Hadi bikin peradilan ngeblur. Dan waktu disuruh datang ke KPK, dia sempat ngilang. Mangkir 5 kali jadi buronan. Pas rumahnya digeledah, ditemuin uang tunai 1,7 miliar rupiah, disimpan kayak duit THR yang gak sempat dibelanjain. Dan istrinya, Tin Zuraida, diduga ngebuang dokumen ke toilet saat penggeledahan. Mampet tuh septic tank. Dan setelah 180 hari ngilang, akhirnya Nur Hadi ketangkep juga di rumah mewah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Dan terbongkarlah harta-harta yang bikin rakyat makin nyesek. Ada mobil mewah, ada Ferrari F430, Ferrari F428 Spider, dan belasan mobil mewah lainnya. Terus ada jam tangan elit Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe. Ngerti nggak penonton? Lihat harga G-Shock aja udah shock. Kemudian ada juga bukti kepemilikan tanah, kebun sawit seluas ratusan hektar. Semua disamarkan atas nama keluarga dan orang terdekat. Kaya banget ya. Tapi Nur Hadi nggak bisa beli satu hal, yaitu hati nurani. Bukan hati Nur Hadi. Itu semua blueprint korupsi modern. Sistemnya rapi, barangnya ngumpet. Pelakunya bapak-bapak soft spoken. Bapak-bapak soft spoken. Saya korupsi ini kan buat kita semua ya, Dek. Kamu tenang aja. Biar bapak yang hadapi. Bisa aja parkiran apotek. Tapi apa kata putusan pengadilan? Nur Hadi yang dituntut jaksa 12 tahun nyatanya cuma divonis 6 tahun, denda cuma 500 juta rupiah. Alasannya udah tua, berjasa, dan ada tanggungan keluarga. Coba kalau penonton yang nyolong beras di minimarket, terus bilang ke aparat, "Pak, saya udah tua, dulu sering bantu bersihin rumah RT." Kemungkinan besar tetap ditahan. Kalau enggak ya siap-siap rawat inap, babak belur, dikeroyok warga. Mohon maaf atas malingan saya. Ikan hiu di dalam tong. I love you tapi bohong. Dan mirisnya Nur Hadi bukan satu-satunya. Ada Hasbi Hasan, penggantinya sebagai sekretaris MA, juga terlibat suap koperasi. Dan dapat vonis 6 tahun dari tuntutan jaksa 13 tahun. Wow, sebuah gaya kepemimpinan yang plek-ketiplek. Lalu ada Zarov Rikar, mantan pejabat MA yang terima gratifikasi hampir 1 T. 1 triliun rupiah dan emas puluhan kilo. Tuntutan jaksa 20 tahun, tapi lagi-lagi dapat diskon vonis jadi 16 tahun. Alasannya sama, udah tua. Kalau gitu semua koruptor tinggal bawa akte kelahiran doang tuh pas sidang. Nih Pak, saya udah tua, kulit udah keriput, jadi dapat diskon berapa tahun saya Pak. Heboh. Dan ini soal sistem yang nggak punya urat malu. Di saat rakyat nyari kerja sampai ngelamar ratusan kali nggak keterima juga. Bahkan sampai diusir pemerintah buat cari kerja ke luar negeri.
Orang dalam sistem peradilan nyari duit dari belain perkara orang yang jelas-jelas salah. Heboh. Tapi kita kasih kredit buat KPK. Karena sekarang mereka gas Nur Hadi pakai pasal pencucian uang. Dan ini jadi langkah penting karena kalau cuma vonis ringan terus, lama-lama korupsi nggak ada efek jerah. Yang ada jeripayah rakyat yang dibabat abis. Ingat, buat seluruh penegak hukum di negara ini, rakyat sudah capek lihat koruptor senyum-senyum di sidang. Capek juga lihat vonis ringan dijual dengan dalih usia. Capek nunggu sistem yang katanya adil tapi tiap hari kelihatan banci. Dan capek juga penonton lihat berita pejabat kaya gara-gara korupsi tapi penontonnya nggak kaya-kaya. Sama kayak saya. Iya. Yang penting kan setia. Kalau nggak setia ya sekelasnya. Pinjam dulu 100. Sudah saatnya gelengkan kepala dan katakan tidak. Tidak pada korupsi. Jadi dejavu saya. Dejavu. Karena kalau Nur Hadi bisa bolak-balik penjara kayak rumah sendiri, maka negeri ini bukan lagi tempat buat hukum ditegakkan, tapi playground buat para maling yang bisa mainin pasal. Apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Siapa mal mangi gubernur model kia? Nges mere rupa-rupa gelar kain gubernur konten. Benar tuh? Baik jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal, miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jangan influencer, jangan bajer, jangan konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air,
kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan. Di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam, lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hati, yang paling lembut hati. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul. Kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun, tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia. Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang zamus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu
satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Jangan sakiti orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain.